kali ini kita akan merenungkan bagian Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Mari memperhatikan dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, seandainya kita berada di dalam perahu seperti perikop yang kita baca, bersama dengan Yesus dan bersama dengan murid-muridnya. Sewaktu ada di dalam perahu, tiba-tiba badai besar datang dan perahu yang kita tumpangi sudah mulai penuh dengan air. Saya rasa apa yang dirasakan oleh murid-murid pada waktu itu, ketakutan mereka, kekhawatiran mereka pun juga akan kita rasakan. Apalagi ketika kita bersama-sama dengan Yesus waktu itu, pun sama seperti murid-muridnya, sebel. Yesusnya malah diam. Tahu kalau perahu ini dihantam badai dan perahu ini akan hancur dan nyawa ini terancam. Yesus enak tidur. Saudara, mungkin 95% apa yang kita rasakan sama dengan perasaan murid-murid pada waktu itu. Saudara, pagi hari ini kita akan berbicara dengan tema jangan takut, nyatakan percayamu. Memang terasa lebih mudah untuk membaca, untuk mendengarkan tema ini. Tetapi mengimani sungguh di dalam kehidupan kita dan melakukannya tidak dengan mudah untuk kita lakukan. Nah saudara, hari ini kita mau melihat beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan, yang menjadi perenungan kita, bagaimana kita mengupayakan ketenangan untuk kita tidak menjadi takut, tetap menjadi damai, bahkan bisa mempercayakan kehidupan kita kepada Allah meskipun kita ada di tengah-tengah badai. Catatan yang pertama, saudara, badai akan selalu ada ketika kita memutuskan untuk menempuh perjalanan dalam kehidupan kita. Ketika kita memutuskan untuk menikah, membangun kehidupan keluarga, ketika kita memutuskan untuk belajar, ketika kita memutuskan untuk bekerja di suatu tempat, setiap kita punya kemungkinan besar bertemu dengan berbagai macam tipe badai. Tenang, tidak takut di tengah badai bukan berarti kita melarikan diri dari kenyataan, melainkan bagaimana kita sungguh-sungguh siap menghadapi kenyataan bahwa betul ada kesulitan-kesulitan di sana-sini, tapi Tuhan, kami, keluarga kami berjuang sekuat tenaga untuk bisa melanjutkan kehidupan. Bukankah salah satu yang membuat kita bisa tenang adalah saat kita tahu bahwa kita sudah melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kita dalam menghadapi badai
Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi yang pertama, apapun yang kita ambil dalam kehidupan kita, setiap keputusan itu pasti ada berbagai macam tipe badai yang akan kita hadapi. Bagian yang kedua, saat kita berada di tengah badai, itu adalah saat yang terbaik bagi kita untuk sungguh-sungguh merasakan kuasa penyertaan Tuhan. Saudara, ada cerita dari seorang korban nasi, namanya Corrie ten Boom. Mungkin ada yang pernah mendengar ceritanya. Jauh sebelum ia mengalami penderitaan karena disiksa oleh nasi, Corrie ini pernah bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bagaimana caranya agar aku tetap bisa bertahan dalam berbagai macam pergumulan dan aku tetap bisa bersuka cita?" Ayahnya menjawab, kalau ayah menyuruhmu pergi ke sebuah toko, maka ayah tidak akan memberikan uang saat kau masih bermain. Tapi ayah akan memberikan uang ketika engkau sungguh-sungguh siap untuk pergi ke toko. Dan itulah rupanya yang mungkin menjadi alasan Corrie sehingga dia bisa bertahan dalam badai siksaan tentara Nazi pada waktu itu. Karena Corrie tahu bahwa Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan modal untuknya tetap bisa bertahan dan memperjuangkan kehidupannya. Dia tahu persis bahwa Tuhan tidak akan memberikan yang lebih dari apa yang dia punya di dalam segala hal untuk dia menghadapi setiap perjuangan di dalam hidup. Nah, bagian yang kedua ini mengajak kita akan menjadi tenang dalam menghadapi badai. Kalau kita tahu, meskipun badai itu ada di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu ada menyertai kita, bahkan kekuatan yang sangat-sangat cukup diberikan kepada kita untuk kita bisa melewati dan mengalahkan setiap badai yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, seperti lagu nostalgia, badai pasti berlalu. Badai itu pasti berlalu. Pertanyaannya, setelah badai berlalu kita ada dalam kondisi yang seperti apa? Nah, dalam perikop kita, para murid menjadi semakin menyadari bahwa Tuhan itu punya kuasa. Begitu angin menjadi reda, danau itu menjadi teduh kembali. Ayat yang ke-27, dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Murid-murid percaya akan kuasa Tuhan. Sesudah segala sesuatunya itu menjadi tenang. Badai pasti berlalu. Bapak Ibu, semua tiga bagian di dalam kehidupan kita yang sungguh harus kita ingat dan kita sadari bahwa selalu ada badai dalam setiap keputusan di dalam kehidupan kita. Selalu ada Tuhan yang menyertai kita. Dan ketika segala sesuatunya berlalu, maka kita akan melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, harapan kita semua hari ini, bila kita ada berada di tengah-tengah badai kehidupan, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Mari tetap menapaki kehidupan kita, di dalam ketenangan kita, di dalam kedamaian kita. Nantinya kita akan melihat bahwa kita akan berjalan lebih tinggi dengan kehidupan yang baru kita, lebih tinggi lagi, lebih jauh. Kita memiliki kepak sayap yang lebih kuat untuk kita terbang lebih jauh lagi. Tuhan bersama-sama dengan kehidupan kita. Pagi menyapamu, jangan takut, nyatakan percayamu.
Kita berdoa. Mengarungi samudra kehidupan dengan berbagai banyak badai, kami meyakini bahwa kami akan tetap menjadi tenang karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Tuhan berada di dalam perahu kami. Semakin jauh akan membuat kami semakin memiliki kekuatan. Kepak sayap kami akan terbang semakin tinggi. Karena itu kami mempercayakan kehidupan kami di dalam Engkau. Kami tidak akan menjadi takut. Bersama Tuhan kami tetap dipelihara. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.